Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Elin Zurianti selaku Kepala Sekolah SDIT Harapan Umat Jember. Yang terhormat Kak Rika selaku pemateri kita hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDIT Harapan Umat Jember serta siswa-siswi semuanya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan inayahnya sehingga kita semua dapat hadir di acara Harum Berkisah ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi uswatun hasanah dalam segala bidang dan aspek kehidupan. Baik anak-anak, Bu Ida akan bacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua acara inti, yaitu Harum Berkisah, yang ketiga penutup. Mari kita buka acara kita hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara yang kedua adalah acara inti yang tentunya sudah ditunggu-tunggu ya sama anak-anak ya. Sebelumnya Bu Ida ingin menyapa dulu Kak Rika. Assalamualaikum Kak Rika. Waalaikumsalam Bu Ida. Bagaimana kabarnya Kak Rika? Masih sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah. Semangat sekali ya. Anak-anak nggak boleh kalah semangat dengan Kak Rika ya. Karena Kak Rika bersama anak-anak SDIT loh. Ini sesi yang ketiga, Masya Allah. Semangat terus ya anak-anak, semangat Kak Rika, semangat terus. Oke. Izinkan saya membacakan profil singkat dari Kak Rika. Sari, tempat tanggal lahir Surabaya 3 Juni 1985. Alamat Medayu Utara 21 nomor 4 Surabaya. Aktivitas pegiat literasi, trainer dan pembicara publik, muslimah storyteller, ketua komunitas Masjid Sahabat Anak, Kadif Humas PPMI Jatim, ketua Akhwat Sinergi Dakwah, SLC Sigma Daya Insani, guru Quran metode Wafa, pendidik PAUD. Masya Allah, hebat sekali Kak Rika ini ya. Itu tadi profil singkat dari Kak Rika, anak-anak. Nah, untuk anak-anakku sekalian, mohon setelah ini menyimak kisah dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh Kak Rika. Insya Allah ceritanya sangat menarik, sangat bagus. Ya, baik. Untuk itu kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Kepada Kak Rika, kami persilahkan. Terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah hari ini Kak Rika berjumpa dengan kakak-kakak kelas 5 dan kelas 6. Nah, kali ini
Kak Rika pengen ngajak teman-teman untuk bersyukur dulu yuk. Syukurillah, alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah wa syukurillah. Segala syukur, ucapkan puji kepada Allah ketika kita membuka mata, bangun tidur. Wing, 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 wing. Mata kita bisa melihat, hidung kita bisa mencium, mulut kita bisa merasakan, tangan dan kaki kita masih bisa bergerak. Jangan lupa bersyukur. Selalu ucapkan alhamdulillah. Teman-teman, kali ini Kak Rika ingin menyapa dulu nih sebelum Kak Rika mau bercerita dan mengenalkan teman. Semuanya sudah siap apa belum? Anak Soli, duduk rapi, konsentrasi, lihat ke sini. Siapa yang nggak duduk rapi? Tuan rumah hati-hati. Siapa tahu dikejar banci. Kok banci? Jangan ya. Oke, teman-teman, sekarang kelas 5 dan kelas 6 yang belum on cam, Kak Rika minta on cam, Kak Rika ajak berpetualang dulu yuk sebelum berpisah. Ya, yuk. Silakan on cam semuanya yang sudah siap. Oke, kita akan berpetualang dulu. Berpetualangannya di dalam rumah saja, bukan rumahnya tetangga, bukan rumahnya kakek atau nenek yang jauh, tetap di rumah. Dan kalau sudah menemukan bendanya, tunjukkan ke kamera. Lalu nanti akan ada perintah selanjutnya. Oke, siap? Oke. Sebelum kita mau berpetualang, coba. Tadi kelas 1 sampai kelas 4, Kak Rika ajak main seperti ini, mereka sudah banyak yang bisa loh. Coba. Sekarang coba tangannya seperti ini, satu diangkat satu, yang ini satu. Nah, begitu, pinter. Kemudian disilang. Hidungnya dipencet. Dipencetkan ke hidung dan dibuka. Nah. Oh ya, ada yang kekunci hidungnya. Ada yang begini masih. Oh. Oke, kita ulangi lagi ya. Satu di kanan, satu di kiri. Nanti jarinya nggak boleh pindah, tetap berada di hidung yang mana dia tempel ya. Oke, disilang. Tempelkan ke hidung. Oke, tempelkan ke hidungnya. Gitu, tempelin. Ini disilang dulu, disilang dulu. Lalu dibuka. Nah. Berhasil. Ada yang sudah berhasil. Selamat ya. Nah, sekarang kita game konsentrasi dulu ya, teman-teman. Sekarang coba jari 1 sama jari 5 dan bergantian. Bisa cepat ya, karena sudah besar, kelas 5 sama kelas 6. Adik-adiknya konsentrasinya masih belum full. Nah, ini kan sudah kelas 5 sama kelas 6, anak hebat semuanya. Nanti bergantian seperti ini ya. Oke, siap? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gampang. Kecil kalau kelas 6 sama kelas 5 mah. Sekarang coba yang ini. Ini pis sama pistol. Pis sama pistol. Ayo. Oke, siap. Tembakkan bergantian ya. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aduh. Ada yang tangannya 3. Akhirnya nggak jadi joget-joget gini. Sekarang ganti lagi. Kasih tantangan lagi. Kelas 5 dan kelas 6 sudah kakak yang paling besar. Jempol di dada, mati kepala. Nanti bergantian begini. Nah, gampang ya? Gampang. Ibu gurunya boleh ikutan ya. Sambil mikirin cicilan. Kita hilangkan ya. Oke, kita hilangkan sejenak. Kita main sama anak-anak. Oke, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah. Keren banget tuh. Pinter. Enak lagi nanti kalau lagu kapan-kapan ya. Sekarang karena waktunya mepet. Nah, petualangan kita mulai. Siap? Are you ready? Yes, teman-teman.
silakan simak yang akan menjadi petunjuknya, kemudian cari benda itu, terus ditunjukkan ke kamera. Nah, yuk. Apakah aku? Aku adalah sebuah benda. Sebuah benda, teman-teman. Aku berwarna-warni. Berwarna-warni. Aku digunakan untuk menulis. Cari benda itu. 1, 2, 3. Tunjukkan ke kamera. Cepet yuk. 1, 2, 3. Tunjukkan ke kamera. Dapat apa ya? Kak Rika akan lihat. Bu Wida dapat ballpoint. Bu Rina dapat krayon. Boleh. Teman-teman boleh ya dapat krayon. Oh, itu Almira dapat spidol 1 pack. Ada lagi. Mas Azril dapat apa? Mas Azril Wildan. Oke, betul. Bukan areng ya. Kalau areng tangannya kotor. Jangan areng ya. Ballpoint. Kalau kuas nanti pakai air dong. Ballpoint aja. Oke, sekarang benda yang kedua. Ballpoint, spidol, pensilnya tetap diletakkan di dekat kalian. Oke, siap. Petualangan yang kedua. Cari benda di sekitar kalian. Benda itu berbentuk persegi panjang. Persegi panjang ya. Kemudian benda itu berwarna putih. Digunakan untuk menulis. Bentuknya boleh bergaris-garis. Ambil. Apakah itu? Ya, betul banget teman-teman. Kertas atau buku boleh. Sekarang kalian sudah membawa buku dan ballpoint atau spidol. Nah, sekarang petualangan yang ketiga. Kak Rika kasih petunjuknya dan silakan dikerjakan sesuai dengan apa yang ada di kepala kalian. Sekarang petunjuknya adalah silakan menggambar lingkaran yang besar. 1 lingkaran besar. Ayo, 1, 2, 3. Kerjakan yuk. Nah, jangan lupa baca bismillah. Sudah? Kalau sudah, tunjukkan ke kameranya. Sudah bikin lingkaran yang besar? Hebat. Oh, Mas Zaim, pinter. Sudah dapat. Mbak Ica? Oke. Oke, pinter. Oke, bagus. Yeah. Bagus banget tuh. Wow. Gede ya. Lingkaran besar loh ya. Oke, sekarang petunjuk yang kedua adalah buatlah lingkaran kecil. Silakan menggambar lingkaran yang kecil. Oke, sudah? Cepet kan ya? Lingkaran besar dan lingkaran kecil. Oke, sekarang beri kaki, beri mata, beri telinga, dan beri bulu-bulu. Yuk, kira-kira jadinya gimana ya? Dan tunjukkan ke kamera hasil gambar kalian. Kalian membayangkan hewan apa? Binatang apa? Boleh. Ada yang sudah jadi dan mau menunjukkan hasil karyanya? Lingkaran besar, lingkaran kecil, dikasih mata, dikasih kaki, kasih telinga, kasih mulut juga jangan lupa. Lalu tunjukkan ke layar. Baik. Sekarang silakan serempak bersama-sama dalam hitungan ketiga. Tunjukkan ke layar kamera hasil karya kalian semuanya. Siap? 1, 2, 3. Jadi apa? Jadi apa hasilnya? Coba Kak Rika pengen tahu. Ada yang jadi kucing, ada yang jadi harimau, ada yang jadi panda. Masya Allah, itu kepalanya jauh banget, nggak ada lehernya.
Rafa, Rafa Putri, nggak ada lehernya itu. Kakinya mana? Oh, itu kaki apa itu Kak? Kayak ayam. Pinter banget ya. Wah, ada yang seperti, apa Kak Rika pengen tahu lagi? Bulat, oh kayak manusia kentang. Nah, teman-teman, kalian boleh gambar apa saja. Tadi perintahnya boleh kok. Lingkaran besar, lingkaran kecil, dan kemudian diberi mata, diberi kaki, dan diberi mulut. Boleh gambar apa saja, diberi bulu-bulu. Nah, binatang apa itu? Terserah boleh. Mau domba boleh, mau panda juga boleh. Kali ini Kak Rika berkisahnya tentang seekor. Kok sebuah? Oh iya, nggak sebuah. Kalau sebuah itu ya mobil. Tuh. Ini kenapa? Kok pakai maskernya jebol-jebol gitu? Katanya disuruh pakai masker bedah. Bukan masker bedah, itu jebol. Bukan masker jebol yang bedah-bedah. Masker bedah itu masker medis seperti ini, Mulia. Ini namanya masker yang sudah rusak. Oh, ini bukan masker yang gini yang dipakai. Bukan yang itu. Ya udah pakai kresek, apalagi pakai kresek nggak bisa bernapas nanti. Biar nggak kena corona. Nah, kita kan di rumah, kita jauh-jauhan sama teman-teman, nggak saling ketularan gitu loh. Tapi aku takut deh. Nah, makanya kita banyak-banyak berdoa ya sama Allah. Ya wis, aku minta tolong dibuka maskernya. Wah, buka sendiri, kan punya tangan. Nggak bisa. Kenapa? Tanganku lemes. Oh, tangannya lemas. Ya udah dibukain ya. Kenapa? Seger. Oh iya, bisa bernafas. Kok cuma bilangnya? Harus bilang syukur dong. Syukur. Kok gitu? Alhamdulillah. Ya, waduh. Kok gitu? Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itulah anak muslim harus selalu bersyukur. Itu suaraku. Oh iya, tak balik nongol suaramu. Hai teman-teman. Tumben teman-teman, nggak salah. Biasanya, antem-anteman. Kok antem-anteman? Itu disapa ada mbak-mbaknya, udah gede-gede, Pak. Kelas 5, kelas 6. Mbah. Kok mbah? Mbak. Ya Allah. Bukan nenek-nenek, itu mbak-mbak, udah gede-gede kelas 6, kelas 5, mbah-mbah. Kalau mbah-mbah berarti kan itu satunya kakek-kakek. Mbah Kong, kok Mbah Kong? Enggak, ya Allah, enggak, itu masih kecil-kecil. Katanya sudah gede. Ya sudah gede tapi bukan tua. Oh iya, itu Ustadzanya cantik ya. Oh iya, Ustadzanya cantik, kayak siapa? Ustadz Darina. Oh iya, Ustadz Darina kayak siapa? Mama Dede. Oh, Mama Dede. Aja. Minta maaf. Minta uang. Oh, minta uang. Minta maaf. 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 Ngap. Maaf. Mangap. Maaf. Salah. Maaf. Salah. Maaf. Terserah. Sehat nggak hari ini? Oh, sehat ya. Oh, sehat. Aku anak sehat. Tubuhku kuat. Karena ibuku pemain silat. Kok pemain silat? Bukan gitu. Aku anak sehat. Tubuhku kuat. Karena ibuku pemain iya sih. Lupa Kak Rika gimana? Salah juga. Oh, ini karena ibuku rajin dan cermat. Dikandung. Ya emang gitu lakunya. Ya daripada temanku itu si Tanjul lakunya ngaco. Tanjul nyanyi gimana? Aku anak setan, tubuhku bau menyan. Karena ibuku ratu siluman. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nyanyinya gitu. Gitu.
Boleh nggak? Ya lucu sih. Tidak boleh. Karena bukan buat lucu-lucuan ya. Kita menjelekan orang tua. Masa ibunya dibilang kayak gitu? Ibunya loh sudah melahirkan, sudah masak, sudah membesarkan, beliin baju, capek pijetin, waktu sakit ditemenin. Masa dibilang kayak gitu? Ya, dasar anak durhaka. Untuk kamu yang bilang anak durhaka. Wah, tak kasih tahu itu loh. Tetap aja gitu. Aku kalau ke rumahnya dia makan. Wah, tukoknya bakso. Tukoknya pentol. Gitu. Mintanya sambil teriak-teriak. Aku kesel. Ya kalau kesel istirahat. Bukan gitu. Kesel itu. Apa? Mangkel. Oh, kesel itu mangkel. Terus kalau kamu gimana sama orang tuanya? Wah, orang tuaku tak sayang-sayang, tak beli no permen, tak pijeti, tak mandiin. Kok dimandiin? Ya mana mungkin aku punya orang tua kakak. Oh iya, kamu bonek ya? Wah, boneka. Tadi sudah sholat belum? Enggak. Belum sholat. Sudah baca Al-Kahfi belum? Baca Al-Quran? Enggak. Kan aku bukan manusia. Oh iya, berarti kamu nggak baca Quran, nggak sholat, terus nggak puasa juga ya kemarin bulan itu hari Arafah? Ya enggak. Berarti kalau ada orang nggak sholat, nggak baca Al-Quran, nggak puasa, bukan manusia. Siapa? Setan. Oh iya ya, setan juga nggak sholat ya. Kayak kisahnya Nabi Ismail digoda setan. Terus kereketan Nabi Ismailnya. Diapain? Disawat, dilempar. Pakai apa? Pakai gelas. Kok pakai gelas? Pakai batu, pakai kerikil. Tuh. Aku mau nyanyi dong. Mau nyanyi apa? Itu. Itu loh Kak, tentang hadis. Oh, hadis tentang amal. Amal apa? Amal apa yang disukai Allah? Berbaktilah pada ibu dan ayah gitu. Nah, teman-teman, Mulia mau ngajak teman-teman bernyanyi lagu, tahu nggak ya lagu Potong Bebek? Ada yang tahu nggak ya lagu Potong Bebek angsa? Masak di kuali. Siapa masak? Iya ya, siapa yang masak ya? Terus kok potong bebek? Kita nggak potong bebek ya, kita kan potong kurban. Nah iya, ikut diganti. Nah, yuk kita nyanyi dulu yuk. Siap, yuk. Potong hewan kurban saat Idul Adha. Kambing sapi kerbau yang cukup umurnya. Ucap bismillah, ucapkan takbir. Pahala kurbanmu diterima Allah. Kambing 1 orang, sapi 7 orang. Lunasmu akad bagian mampu. Kok gitu suaranya? Nah, sunnah mu'akad bagi yang mampu. Kak Rika ucapkan selamat ya bagi yang kemarin sudah Idul Kurban, merelakan uang jajannya ditabung untuk membeli hewan kursi kurban. Nah, teman-teman, tanggal 10 Zulhijjah kemarin kita sholat Idul Adha. Ada kisahnya kenapa kita harus berkurban, dan kita mengikuti jejak-jejaknya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itu Mulia. Oh iya, Kak Rika mau membacakan sebuah hadis yang kita tidak boleh nggak sopan atau nggak berbakti sama orang tua. Gimana itu? Ridha Rabbi fi ridha walidi. Ridha Rabbi fi ridha walidi. Ridha Allah terletak di dalam ridho orang tua. Jadi teman-teman, ketika kalian tidak diridhoi sama Allah, jangan lakukan ya. Kalau tidak diizinkan sama orang tua, jangan lakukan ya.
Seperti kisah kemarin itu loh, ada anak yang dia pamit sama orang tuanya beli mercon teman-teman ketika Ramadan. Pamitnya tapi nggak berangkat ke musola. Dia beli mercon, beli petasan, dan dia sanggup korek api. Dinyalakan korek apinya. Terus ketika dinyalakan, ditunggu-tunggu nggak meletus. Ditunggu lagi. Terus dideketin. Iya, petasannya dideketin. Waktu dipegang, petasannya meledak. Dan tangannya pun hancur. Kasihan yo. Nah, itu tadi. Kita jangan berbohong ya sama orang tua. Kita gunakan hal yang baik. Uangnya. Pamitnya kan ke masjid. Tapi gak sholat. Bucuan. Hindari ya teman-teman, kita berkata-kata yang berbohong karena Allah tidak suka. Karena ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Nah, Mulia, kamu tadi sudah jalan-jalan kemana saja? Corona gini kok jalan-jalan. Betul sekali teman-teman. Kita tetap di rumah saja. Tadi Kak Rika dengar harum berkisah. Subhanallah, harum. Ini mandinya pakai molto semua. Mandinya kok pakai molto? Nah itu harum. Bukan, nama SD-nya harum. Emang kamu mandi pakai apa? Pakai rinso. Pakai rinso. Ya kan aku dicuci kakak. Oh iya sih, dicuci. Oh ya. Oke teman-teman, Masya Allah. Tahu tidak? Nabi Ismail lama banget ditunggu-tunggu sama Nabi Ibrahim karena nggak punya putra lama. Sampai usia Nabi Ibrahim udah tua, rambutnya putih. Udah kakek-kakek. Iya, udah kakek-kakek, rambutnya putih beruban. Lalu usia 86 tahun dikabulkan sama Allah. Sekarang Karika mau bercerita, Mulia duduk dulu ya. Wah, aku mau ini dengerin ya. Oke, duduk di sini. Cinding, Pak, cinding. Duduk, diam, dengarkan. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Wida, adab untuk belajar. Ya, aku diam. Cinding, Kak, cinding. Oi, cinding, Kak, cinding. Tanya apa itu? Diam, aku diam. Nah, diam. Shh. Shh. Shh, diam. Emang kamu tadi nyanyi apa? Kepalaku pusing. Cinding, tak cinding. Oi, cinding, tak cinding. Kepalaku pusing. Oi, kebanyakan kambing. Kebanyakan kambing jadi pusing. Terus akhirnya kejedot cinding. Walah. Kalau gitu, tidur aja. Gimana? Aku nggak ngantuk kok. Dihipnotis. Hitungan ketiga tidur ya. Belum dihitung. Ayo, dihitung sampai 3. 1, 2. Kak Rika yang hitung. Oh iya, maaf. 1, 2, 3. Kak Rika yang hitung. Ya Allah, Syireri. 1, 2, suaraku. Oh iya, kembalikan. Sudah, ini suaramu. Kok gede suaraku? Kecil lagi. Kek. Nah, gini, Jang. Oke, tatap mata saya. Allahu Rabbana. Ditatap itu bukan ditabrak, dilihat. Katanya suruh natap. Aduh, sakit loh, Masya Allah. Ayo, 1, 2, 3. Karena Mulia sudah tidur. Dia sudah Kak Rika hipnotis. Nggak bangun-bangun sampai besok. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini Kak Rika mau cerita tentang kisah seorang nabi yang mulia. Ini kisah Idul Kurbannya Nabi Ibrahim, nabi yang mulia.
mendapat mimpi berulang kali untuk menyembelih putra terkasih. Nabi Ibrahim gundah gulana, dapat perintah Allah Ta'ala. Nabi Ismail lalu berkata, kerjakanlah itu wahai ayah. Nabi Ismail anak yang sabar, Nabi Ibrahim ayah yang tegar, ditebus dengan sembelihan yang besar. Kuasa Allah, Allahu Akbar. Kisah kali ini tentang digantinya Nabi Ismail karena ketakwaannya kepada Allah dan menurut kepada orang tua. Cerita dimulai. Shh, anak solih, duduk rapi, konsentrasi, lihat ke sini. Siapa yang nggak duduk rapi, keluar rumah hati-hati. Siapa tahu dikejar banci. Enggak ya, nggak ada banci. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, jadikanlah anak-anak SDIT Harum Jember menjadi anak-anak yang mulia karena akhlaknya dan hikmah dari kisah. Angin gurun pun bertiup dengan kencang. Dingin sekali. Tidak ada makhluk yang berlalu lalang atau keluar saat malam. Kecuali binatang-binatang nokturnal yang mencari makan saat malam. Langit pun bintang berkedip-kedip. Bulan menunjukkan cahayanya yang sedikit. Nabi Ibrahim sudah selesai beribadah menyembah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim selalu berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah. Nabi Ismail bersama Bunda Hajar pun ikut sholat bersama Nabi Ibrahim. Ketika malam mereka tidur, membersihkan tempat tidurnya, mengebasnya. Kemudian mereka tidur, tak lupa juga membaca doa. Saat tertidur, Nabi Ibrahim bermimpi lagi. Berkali-kali mimpi yang sama. Mimpi didatangi oleh malaikat dan memerintahkan untuk menyembelih putra satu-satunya yang kala itu dinanti sangat lama sekali. Sampai rambutnya putih, tulangnya sudah mulai lemas, sudah mulai tidak kekar lagi. Tapi karena hikmah Allah, Nabi Ibrahim diberikan seorang putra yang sangat penurut bernama Ismail dari kandungan Bunda Hajar. Ismail kecil dididik oleh Bunda Hajar. Ia diajari membaca, ia diajari sesuatu yang bermanfaat, ia menjaga sumur Zam-Zam bersama bundanya. Dia satu kali pun tak pernah melawan Bunda Hajar. Ia tidak pernah sekalipun pergi dari rumah tanpa pamit dari bundanya. Ismail kecil pun bertemu dengan ayahnya dan mereka bermimpi. Allah menyuruh mereka untuk menyembelih putranya. Nabi Ibrahim terbangun dari tidurnya dan langsung berdoa mohon petunjuk. Apakah ini mimpi yang benar-benar datangnya dari Allah? Nabi Ismail pun ketika pagi dipanggil. Putraku Ismail, kemarilah. Ayah mau bicara. Ayah mau bicara apa ya? Ayah bermimpi. Jika ayah diperintahkan Allah untuk menyembelihmu, nak. Baik ayah. Kalau itu datangnya dari Allah, aku mau ayah. Silakan, aku anak yang sabar ayah. Aku akan menuruti ayah. Kita tapi pamit dulu ya sama bunda biar nggak sedih bundanya.
Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun mendatangi Bunda Hajar, dan Bunda Hajar pun menangis. Bunda Hajar pun sedih. Bunda Hajar hanya memiliki satu putra dan harus dikorbankan. Dia berkata, wahai putraku Ismail, kau akan bertemu dengan Allah. Bunda sabar, Bunda ikhlas. Tapi sebelum kau berangkat, ganti dulu nak bajunya. Bunda akan ganti bajunya dengan baju yang terbaik yang pernah ibu buatkan untukmu. Iya Bunda, aku akan pakai bajunya. Insya Allah aku akan menunggu Bunda di surga. Aku sayang sama Bunda. Nabi Ismail memeluk ibunya dan mencium pipinya, mencium tangannya untuk berpamitan bersama ayahnya berangkat ke sebuah bukit antara Mekah dan Madinah. Nabi Ibrahim pun membawa pisau yang sudah diasah dengan tajam, dan di bukit itu Nabi Ismail sudah diikuti oleh setan. Ismail, kamu jangan mau, ojo gelem. Itu mosok bapak mau membunuh anak itu. Gak mungkin. Kamu jangan mau Ismail, nanti sakit. Udah ditolak saja. Pulang, ayo pulang. Jangan mau ikut bapakmu. Ayo pulang. Terus menerus si setan membisikkan di telinga Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail pun tetap berjalan menuju ke sebuah bukit itu bersama ayahnya. Karena Nabi Ismail jengkel sekali dengan setan yang terus-menerus membisiki di telinganya. Ia mengambil kerikil dan melempar setan itu dengan kerikil. Dan peristiwa itu kita lakukan di setiap kita berhaji, yang dikenal dengan lempar jumrah. Di batu yang besar, Nabi Ismail sudah siap untuk disembelih. Ia ditidurkan dan ia pun berpesan kepada ayahnya. Ayah, ini bajuku masih baru. Supaya nggak kena darah, dilepas ya bajuku. Dan ditutupkan ke mataku ya ayah, biar aku nggak ngelihat. Biar aku nggak ngerasakan sakit. Aku sabar kok ayah. Aku anak yang sabar. Aku mau ketemu sama Allah. Lakukan dengan cepat ya ayah. Baik, baik anakku yang sabar. Anakku yang tegar. Anakku yang hebat. Ayah akan buka bajumu dan akan menutup matamu supaya kau tidak merasakan sakit dan melihat darah. Ketika pisau itu sudah mendekat di leher Nabi Ismail, pisau itu terpental, teman-teman. Cahaya yang menyilaukan mata membuat Nabi Ibrahim sadar bahwa yang datang adalah malaikat Jibril dengan membawa seekor kibas. Kibas itu besar sekali. Kemudian malaikat Jibril pun menahan. Sudah, tidak usah dilanjutkan wahai Ibrahim. Aku diutus Allah untuk mengirimkan seekor kibas. Nabi Ibrahim pun bertanya, dari mana itu wahai Jibril? Kibasnya besar sekali. Kau tahu Ibrahim, kibas ini kubawa dari surga. Ini adalah milik Habil yang dulu dikorbankan kepada Allah dan dipelihara di surga. Habil adalah putra dari Nabi Adam. Kurbannya diterima oleh Allah. Makanya sampai sekarang kita berkurban dengan kambing, sapi, unta, atau kerbau yang sesuai dengan kondisi di negara kita. Kalau Indonesia boleh kerbau. Nah, teman-teman, binatang yang sangat besar yang disebut dengan kibas itu tadi menggantikan di tempat Nabi Ismail. Nabi Ismail memakai lagi bajunya. Kemudian ia bersama ayahnya mengambil pisau karena diperintah Allah untuk memotong hewan kurban tanggal 10 Zulhijjah itu.
Nabi Ismail pun bertakbir bersama Nabi Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian dipotonglah hewan itu dan dibagi-bagikan, teman-teman. Sampai hari ini kejadian 5.000 tahun yang lalu. Oh, jauh banget ya. Sudah berapa tahun? Kita terus melakukannya. Karena apa? Itu adalah perintah Allah. Kalau kita menjalankan perintah Allah, maka seperti tadi digantikan sesuatu yang besar pahalanya. Seperti Nabi Ismail yang taat karena kesabarannya, Allah ganti dengan seekor kibas yang sangat besar sekali. Masya Allah. Nah, teman-teman, mimpi yang datang dari Nabi Ibrahim itu bukan dari setan, tapi dari Allah langsung berkali-kali. Dan Nabi Ibrahim tidak goyah dibisik-bisikin setan. Nabi Ismail pun juga tidak goyah dibisik-bisikin setan. Seperti ini, teman-teman, ketika kalian dibisikin setan langsung telinganya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta perlindungan sama Allah supaya setan itu dijauhkan ya. Nah, teman-teman tahu tidak? Anak yang berbakti kepada orang tua, pahalanya itu sangat luar biasa. Kalian akan mempunyai tempat di surga Firdaus. Orang tua kalian akan menunggu kalian di surganya. Karena doa anak yang salih akan dikabulkan oleh Allah. Nah, makanya Nabi Ismail, dia tidak pernah satu kali pun melawan ayahnya. Ia selalu membantu ayahnya. Dia ditinggal dakwah ayahnya, Nabi Ibrahim kemana-mana. Dia tidak pernah meninggalkan bundanya sendirian. Yang menjaga ibunya. Ketika meninggikan bangunan Ka'bah, Nabi Ismail juga membantu Nabi Ibrahim. Ia mengumpulkan batu-batuan dan meninggikan bangunan Ka'bah yang terendam banjir saat peristiwa banjir bandang Nabi Nuh. Nah, tabarakallah, teman-teman yang sudah menyimak kisah kali ini, kakak doakan ayahnya sehat, ibunya sehat. Amin. Kemudian kalian menjadi anak yang berbakti nantinya, kemudian bisa menghadiahkan surga untuk ayah dan bunda. Kak Rika mau tanya, siapa yang ingin menghadiahkan surga untuk ayah dan bundanya? Coba angkat tangan. Wah, mau surga apa? Coba. Mau surga yang paling bawah, apa yang paling tinggi? Kalau di bawah gini, coba teman-teman kalau tinggi di atas kepalanya. Mau surga yang paling bawah, apa yang paling tinggi? Semuanya mau tinggi. Oke, baik. Sekarang kita berkomitmen sama-sama. Ikuti gerakannya Kak Rika ya. Dan tirukan. Boleh dengan semangat di rumahnya. Sampai adiknya dengar. Ayah bundanya dengar. Tetangganya juga dengar boleh. Yuk, dengan sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku harus jadi anak muslim yang taat pada Allah. Aku harus jadi anak muslim yang taat pada Rasulullah. Aku harus jadi anak muslim yang menurut pada orang tua. Aku harus jadi anak muslim berprestasi di sekolah. Aku harus jadi anak muslim yang disayang ayah dan bunda serta Allah Ta'ala. Nah, teman-teman, tadi kita sudah berikrar. Coba dipegang dadanya. Sekarang dipegang dadanya. Ada detak jantungnya enggak? Duk, tek, tek, duk, tek, duk, tek. Berdetak ya. Inilah yang diciptakan Allah pertama kali, jantung ya. Detak jantung kita. Ketika kita dulu masih kecil di kandungannya bunda, tanda untuk kita hidup adalah bunyi jantung kita. Jantung kita bersambung
ke perutnya bunda, anak-anakku. Coba dipegang dadanya. Dan kita minta sama Allah. Pegang dadanya dan tundukkan kepala sebentar. Ya Allah, jagalah ayah dan bundaku. Lindungilah mereka saat kemanapun mereka pergi. Jagalah ayahku ya Allah, yang selama ini mencari nafkah hingga aku bisa sekolah, bisa punya rumah, dan tidur dengan nyaman. Ya Allah, jagalah ibuku, umiku, mamaku, jagalah bundaku. Dia yang sudah melahirkanku dengan nyawa. Maka ya Allah, aku titip bundaku, berikan dia kesehatan, berikan dia senyum, dan jadikan aku anak qurrata a'yun yang selalu memberikan senyum buat ayah dan bunda. Ya Allah, aku titip adik dan kakakku, ustadz dan ustadzahku, jaga mereka supaya mereka selalu bisa beribadah kepadamu. Jika ada yang sakit, maka angkatlah sakitnya ya Allah. Kami di sini memohon padamu ya Allah. Data kami masih berdetak. Kami masih memiliki jantung yang sehat. Paru-paru kami masih bisa bernafas. Terima kasih ya Allah atas segala karunia-Mu. Terimalah ya Allah segala amal ibadah kami. Jadikanlah anak-anak SDIT Harum Jember kelak menjadi anak-anak yang bisa memimpin agama ini, negara ini, dan kelak menjadi seorang yang salih dan salihah. Ya Allah, jadikanlah aku kelak bisa membahagiakan ayah dan bundaku. Pertemukan kami nanti di surga. Ya Allah, sampaikan terima kasih kepada semua guru-guruku. Jadikanlah mereka surga yang paling indah juga. Pertemukan kami di sana kelak ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, tahu tidak? Karena pandemi ini banyak anak-anak yang menjadi yatim, menjadi piatu, kehilangan ayah bundanya. Ibunya meninggal, kemudian disusul ayahnya. Banyak sekali. Kalian harus bersyukur yang masih punya ayah, yang masih punya ibu. Harus berbakti. Doakan ayah dan bunda. Setelah kita Zoom kali ini, nanti dekati ayah dan bundanya. Peluk bundanya. Cium bundanya. Katakan, maafkan aku ibu, maafkan aku ayah. Dan bilang, I love you bunda, aku cinta bunda, aku cinta ayah. Karena teman-teman, ayah dan bunda tidak butuh kita balas kebaikannya. Mereka hanya butuh taat kita menjadi anak yang saleh. Ayah dan bunda sudah sangat bahagia. Yuk, hari ini kita berjanji sama Allah di hadapan semua teman-teman kakak kelas 5 dan kelas 6, di depan Bu Guru dan Pak Gurunya, kita berubah yuk. Harus bisa mandiri, kerjakan semuanya sendiri, jangan tergantung semua-muanya kepada ayah dan bunda. Karena mereka sudah lelah. Yuk, kalau ayah dan ibundanya lelah, jangan lupa. Ya, Mulia enak banget ya tidur. Aku mimpi, Kak. Oh, mimpi apa? Aku mimpi ketemu BTS. Oh, mimpi ketemu BTS? Kamu ARMY? Iya. Lagunya gimana? Emangnya kamu tahu lagu-lagunya? Emang kamu bisa bahasa Korea? Bisa yo. Teitoki. Sarang. Hah, mana kaya? Bahasa apa itu? Sarangnya. Oh gitu tok bisanya. Astagfirullahaladzim. Nah teman-teman, kita juga BTS ya. Singkatannya diganti sama Kak Rika. BTS itu berani, takwa,
dan senyum. Seperti Nabi Ismail. Ismail berani melawan setan. Oh iya betul. BTS. Terus takwa. Nabi Ismail karena takwanya pada Allah, dia menurut kepada orang tuanya. Diberi hikmah Allah apa? Sabar. Diberi hikmah Allah sabar. Nabi Ismail kesabaran yang tinggi. Kemudian S, senyum. Nabi Ismail tetap tersenyum. Udah mau dipotong sama ayahnya, senyum. Masya Allah, ya aku nggak bisa Kak, ya aku ketakutan. Makanya itu. Nah, teman-teman coba sekarang Kak Rika hitung sampai 3. 1, 2, 3 semuanya tersenyum. Nah, nih anak sih nggak senyum. Kenapa? Kak duwe untu. Nggak mungkin lah, nggak punya gigi. Kak, itu cantik-cantik ya. Yang putri itu cantik-cantik ya. Pakai ini loh, apa? Kerudung. Tuh, yang putra ada yang ini pakai di telinganya. Apa? Headset. Hah? Headset. Hah? Hahe. Keset. Kok keset? Headset. Nah, headset. Saya kira keset. Masa keset ditaruh di kepala? Ya, Masya Allah. Mulia teman-teman di situ ada yang cita-citanya besok besar, pengen jadi ulama, jadi guru, jadi profesor, jadi dokter ini seperti ini contohnya ya Bapak Dokter Shifu Sumar 5 Umar ya baca sampai Sumar. Oh salah. Ya ini kita baca. Ada Dokter Andes Dava, Insya Allah ya lo Pak Dava. Ada Bu Dokter Nafiah. Dokter. Kita doakan jadi dokter ya. Kalau kamu besar pengen jadi apa? Jadi tukang sampah. Kok jadi tukang sampah? Gak boleh. Boleh ya, boleh deh. Kalau nggak ada tukang sampah, siapa yang ngangkut sampah? Oh iya ya, itu pahlawan kebersihan. Wah, dikandani kok. Oh gitu sih Mulia, Masya Allah. Nah, aku mau ini. Teman-teman yang berbahaya. Kok teman-teman yang berbahaya? Berbahagia. Oh iya itu, teman-teman yang berbahagia. Kalian bahagia enggak? Ya bahagia dong. Kok bisa? Habis dapat daging. Oh, jangan banyak-banyak ya. Nanti aku pusing kamu. Oh iya kan masih kecil nggak apa-apa. Oh iya teman-teman, Kak Rika punya satu informasi nih penting banget. Kalian tahu tidak? Bunda Sarah, selain Bunda Hajar, ibu dari Nabi Ismail, Bunda Sarah itu adalah koki yang sangat enak masakannya. Oh, masa? Nah, Bunda Sarah itu, dia bisa memasak steak yang paling enak di Mesir. Oh, makanya Nabi Ibrahim suka undang-undang orang ke rumahnya. Makanya itu. Sarah itu koki yang paling enak endul banget kalau masak gitu. Ayo, ada yang pengen jadi koki ya? Oh iya itu ada chef ya, kita coba lihat ada siapa lagi ya. Kak Rika pengen geser. Chef siapa? Chef Juna. Oh bukan Chef Juna, itu ada Chef Naya. Ya, ada Chef Naya. Pak Pilot Aska. Nah, Kak Rika kepingin nyapa ini, oke. Ada Insinyur Rizky. Oke, ada Insinyur Rizky. Kalau astronot panggilannya apa ya? Not. Not. Astronot. Apa ya? Bukan ngerti. Kalau tukang sampah? Ya Pak Sampah. Ya Allah kasihan ya. Masa tukang sampah panggilnya Pak Sampah? Kan ada nama. Masa manggilnya gitu? Pak Sampah gitu biasanya. Oh, ya Allah kasihan banget ya manggilnya masa Pak Sampah. Oke. Oh, jangan panggil Pak Sampah dong, manggil namanya gitu loh. Nah, Pak Dokter. Lah itu Pak Dokter, Kak Ro jenenge. Oh iya, Pak Dokter, Bu Dokter gitu ya. Oh gitu. Berarti kalau insinyur Pak Insinyur. Dosen, Pak Dosen, Bu Dosen. Kalau sampah. Nah iya, Pak Sampah, Bu Sampah. Ya Allah, iya. Ya sudah deh, nggak usah dipikirin ya teman-teman, masa manggil orang dengan nama gitu. Nah, Mulia. Kok gitu? Nah, iki loh, aku tadi teringat lagunya. Oh, lagunya teman-teman, tadi masih ingat ya? Potong bebek angsa diganti. Potong hewan kurban syair Idul Adha.
sapi, kambing, kerbau yang cukup umurnya. Baca bismillah, ucapkan takbir, pahala kurbanmu diterima Allah. Sapi 7 orang, kambing 1 orang, sunnah muakkad bagi yang mampu. Sekarang kita tiru udah berapa lama? 5.000 tahun. Banyak ya. Lama sekali 5.000 tahun masih kita lakukan, kita tiru. Dan hikmahnya apa? Yaitu kalau sabar, terus diganti sama Allah pahala yang besar. Kayak Nabi Ismail tadi, diganti sama kibas. Oh, sama kibas. Oke. Oh iya, Mulia. Tadi kan tentang Bunda Sarah. Nah, teman-teman tadi ada yang gambar loh. Oh iya, ono sing gambarnya lucu. Kenapa? Itu, mosok lehernya gak ono. Ya, lehernya nggak ada ya. Bulatan gede terus kepalanya misah gitu, teman-teman. Tadi kan perintahnya kan kurang urut memang. Kan nggak langsung gambarlah kambing, kan nggak gitu. Dibalik sama Kak Rika. Buat lingkaran besar, lingkaran kecil. Oh, jadi nggak nyambung ya? Nah, itu sesuai dengan apa yang ada di bayangan teman-teman semuanya. Ada yang jadi panda, ada yang jadi macam-macam. Kalian boleh berkreasi, itu namanya. Silahkan kalian berkreasi. Teman-teman, jangan lupa ya, ini hari Jumat, baca Al-Kahfi, terus sedekah, terus nurut ya sama ayah sama bundanya. Oke, Kak Rika sama Mulia. Mau pamit? Mau pamit dulu. Mau pamit kemana? Pulang. Lah, ini sudah di rumah kok. Yuk, kita tutup dulu dengan pantun. Oke, pantun. Nanti bilang cakep ya. Bilang cakep. Gimana? Oh, gimana ya? Putih-putih bunga melati. Cakep. Harum mewangi sepanjang hari. Cakep. Kak Rika dan Mulia berpisah sampai di sini. Cakep. Kalau rindu, harap hubungi. Promosi. Nggak apa-apa ya, teman-teman, kita bisa jalin silaturahim di IG-nya Kak Rika, Kak Rika berkisah, karena ada hadisnya loh. Ittaqilah warsilu arhamakum. Ittaqilah warsilu arhamakum. Bertakwalah pada Allah, jalin silaturahim. Ittaqilah warsilu arhamakum. Wah, gitu. Oke, teman-teman. Gantian aku sing nyanyi. Oh, nyanyi mana? Oh, durasi. Enggak apa-apa, wis. Aku nyanyi dulu ya, Ustaz ya. Iya, wis, apa wis. Sekolahku iki mak. Iku. Aja rame-rame tarik. Oh iya, ada rame-rame tuh. Aku sampai gak konsentrasi loh. Oke, yuk. Sekolahku bikin salut. Lut. Siapa suka boleh ikut. Kut. Santrinya imut, ustadzanya gendut. Ayo bilang gendut. Ganti. Enggak gendut. Oh iya. Kak Leni. Sekolahku bikin salut. Lut. Siapa suka boleh ikut. Kut. Santrinya imut, ustadzanya lembut. Sekolahku bikin salut. Lut. Sekolahku emang juara. Ra. Tak percaya, boleh dicoba. Ba. Ilmu dunia ada, akhirat juga ada. Sekolahku emang juara. Ra. Sekolahku pancen oke. Ke. Ra percaya, delok dewe. We. Iya, we. Belakangnya. Santrine nyenengake, prestasine banggaake. Sekolahku pancen oke. Kak Rika pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Kak Rika atas kisah yang diberikan kepada kita semua. Masya Allah.
Subhanallah. Halo, Mutia. Mutia siapa? Mutiara. Aku mulia Ustazah. Ya Oh Allah. iya. Nanti teman-temanku itu namanya sahabat kisah mulia. Oh, followernya namanya sahabat kisah mulia. Oh, kamu memang punya IG? Aku duwe IG. Oh, Masya Allah. punya IG yang mulia ya. Namanya Sahabat titik mulia. Oh, sahabat titik mulia. Sahabat Ngapain di situ mulia. ngapain kamu? Enggak, cuman naruh foto. Oh, naruh foto. Oke, teman-teman. Alhamdulillah. Senang sekali ya Ustazah, Kak Rika dan Mulia diberikan kesempatan. Semoga sehat-sehat semua ya, teman-teman. Kita juga senang sekali bisa bertemu lagi dengan Kak Rika. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi menjadi motivasi kita semua selalu taat dan sabar seperti kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Alhamdulillah, anak-anak, acara demi acara sudah kita lalui bersama. Terima kasih Kak Rika. Terima kasih Bapak Ibu Guru, terima kasih anak-anak yang sudah hadir dan semangat mengikuti acara ini. Mohon maaf dari Bu Wida apabila ada kesalahan ucap atau kata. Untuk selanjutnya yaitu sesi foto bersama pada Pak Najib mungkin. Baik, persiapan ya anak-anak ya. Posenya, coba duduknya tegap semuanya. Yo, sebelum kita foto. 1. Duduknya tegap dulu ya, yang tiduran bangun dulu. Nah, sekarang pakai pose yang terbaik ya. Nah, terserah nanti gimana pose terbaik setelah hitungan ketiga. Saya hitung 1, 2, 3. Ya, masih slide 1 ya. Kemudian slide 2. Persiapan 1, 2, 3. Selanjutnya yang slide 3. Persiapan 1, 2, 3. Dan slide keempat 1, 2, 3. Terakhir slide yang kelima 1, 2, 3. Terima kasih. Silakan Bu Wida. Baik anak-anak, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih Kak Rika dan Adik Mulia. Wida tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.